beliau. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak sama semuanya di situ? Kedengaran. Oke, baik. Saya coba share screen dulu ya. Apa udah kelihatan? Recording in progress. Oke, baik. Sebelumnya luar biasa nih, terima kasih ya buat para teman-teman semua yang hadir di sini. Kita panggilnya temen aja ya, biar ini suasananya bisa diskusi kayak temen gitu ya. Meskipun usianya di sini itu sudah ada berbagai macam usia, dari kalangan muda, kalangan puber kedua gitu ya, bahkan sampai yang mungkin usia-usia sudah di atas 50 tahun gitu ya. Tapi luar biasa nih semangatnya buat belajar, semangatnya untuk mencari ilmu pengetahuan di sini gitu ya. Karena gimana pun juga yang namanya ilmu itu memang perlu dipelajari seumur hidup, nggak ada habisnya ya untuk kita belajar. Nah, oleh karenanya di sini kita hari ini bakalan ngebahas materi yang semoga dari apa yang saya sampaikan gitu ya bisa menjadi ya bekal untuk teman-teman semua di sini dalam membina rumah tangga. Karena kan kalau tadi kan ada yang dari berbagai macam kota ya, ada yang dari Banten, ada yang dari Malang, ada yang dari Solo, bahkan dari sampai Cikarang dan Jawa Barat dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya kumpul di malam hari ini ya. Halo, Mbak Alfi. Suaranya nggak masuk, Mbak. Oke, ya sepertinya jaringan. Ini kelihatan dari Mbak Alfi sendiri sudah keluar meeting. Ini sepertinya Mbak Alfi ada kendala di sinyal. Apa-apa? Nah aja, sahabat bisa langsung persiapkan aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya untuk membahas materi pada malam hari ini. Gitu ya, strategi efektif manajemen konflik dalam keluarga. Ini benar-benar kita perlukan banget ya, apalagi sahabat siaga yang akan menuju pernikahan gitu ya. Jadi jangan sampai hal ini itu terlewatkan, karena dengan kita tuh mempersiapkan diri, kita bisa meminimalisir konflik itu sendiri gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi konflik-konflik yang itu sebenarnya nggak penting gitu ya. Apalagi konfliknya itu sepele, hal kecil bisa jadi besar gitu ya. Karena mungkin kita kita belum objektif memandangnya, atau bahkan belum ada ilmu gitu ya, belum ada bekal ilmunya untuk menghadapi konflik tersebut, sehingga kita meresponnya itu secara berlebihan atau tidak objektif semacam itu. Nah, itu juga perlu kita persiapkan gitu ya. Nah, kira-kira di sini mungkin sahabat siaga ada yang mungkin pernah dengar atau pernah punya masalah, boleh ya nanti bisa di-share aja di kolom chat gitu ya. Oke, ini Mbak Alfi sudah bergabung lagi. Ya, maaf kelempar ini tadi koneksi. Oke, silakan Mbak Alfi, boleh dilanjut. Oke, baik. Sebelumnya saya mulai ya. Mohon maaf sebelumnya karena jadinya kelempar dari forum gitu ya. Nah, mungkin di sini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kelihatan nggak slide saya? Udah kelihatan. Oke, baik ya. Kalau sudah kelihatan, kalau gitu saya mulai ya. Nah, di malam hari ini kita bakalan ngebahas tentang strategi efektif manajemen konflik rumah tangga gitu ya.
Nah, mungkin dari judulnya aja udah kelihatan nih, oh strategi, berarti nih nanti kita bakalan ngebahas tentang apa ya? Ngebahas tentang ya gimana sih cara kita itu biar bisa ya menyelesaikan konflik ya dalam rumah tangga, sehingga dari sana kita bisa melewati nih badai-badai rumah tangga yang bakalan datang nih nantinya. Nah, sebelum itu kita perlu tanyakan dulu nih sama diri kita masing-masing juga gitu ya. Kenapa kok perlu membahas materi ini? Nah, mungkin kalau teman-teman di sini mau sharing gitu ya, sharing tentang apa nih nilai penting dari materi ini yang membuat teman-teman di sini mau join ikut belajar malam hari ini gitu ya, boleh di-share di kolom chat. Kalau memang mau berbagi semangat atau berbagi cerita, boleh juga ya disampaikan di kolom chat. Nah, akhirnya kalau kita ngebahas, kenapa sih kok kita perlu membahas materi ini? Emang ada masalah apa gitu ya? Sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai yang namanya rumah tangga, emang kan nggak dipungkir ya bahwasannya dalam setiap rumah tangga itu kan pasti ada saja hal yang jadi konflik gitu ya. Bukan kan kita perkara sepele jadi konflik. Nah, apalagi misalkan di dalam rumah tangga perkara suami naruh handuk sembarangan aja jadi konflik gitu ya. Apalagi misalkan nih, oh ketika di kamar mandi WC-nya nggak ditutup. Nah, itu juga jadi perkara konflik dari hal yang sederhana bahkan jadi konflik yang sampai ke hal-hal yang bersifat besar gitu ya dalam hal ini. Nah, nggak cuma di situ. Kalau kita ngomongin sebuah konflik, konflik itu kan merupakan sebuah kepastian ya. Bahwasannya konflik itu pasti terjadi dan tidak bisa kita hindari. Nah, akhirnya karena memang konflik itu satu hal kenapa kok nggak bisa kita hindari? Ya namanya kita menyatukan dua kepala jadi satu dalam sebuah bahtera pernikahan. Itu kan pasti akan selalu ada saja perbedaannya, gesekannya, ya konfliknya gitu ya, dan semacamnya. Karena ada perbedaan sifat, perbedaan karakter, ya perbedaan sudut pandang dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal yang memang nggak bisa kita hindari. Jangankan rumah tangga ya, kita dengan orang lain, rekan kerja aja bisa beda pendapat, bisa akhirnya ada konflik. Nah, apalagi kalau dalam hal ini ya berkaitan dengan rumah tangga, pasti ada aja nih konfliknya gitu ya yang harus kita lewati dalam hal ini. Nah, kenapa sampai perlu bahas materi ini? Karena gimana pun juga, ketika konflik ini suatu hal yang nggak bisa kita hindari, kalau kita nggak tahu nih caranya untuk bagaimana menghadapi secara efektif gitu ya badai rumah tangga yang bakalan datang nih di rumah tangga kita gitu ya. Disitulah yang akhirnya bisa membuat kapal kita karam. Nah, akhirnya ya kapal karam ini maksudnya apa? Ya bisa jadi bisa berefek pada perceraian, yang akhirnya malah ya anak-anak yang bisa jadi korban salah satunya gitu ya. Atau bahkan ya ada perseteruan sampai dua belah pihak keluarga dan berbagai macam dampak-dampak yang selainnya yang tentunya pasti itu membuat kita nggak nyaman, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Apalagi sampai menyisakan trauma tersendiri ya. Nah, oleh karenanya, apalagi kalau kita memahami nih tentang bahtera rumah tangga itu sendiri, dimana kan yang namanya bahtera, itu kan berarti kita ibaratkan kayak sebuah kapal gitu ya. Bahtera rumah tangga itu kan ibarat sebuah perahu nih, yang berlayar mengarungi lautan. Nah, kadang kan kalau kita berlayar, kita bisa ada di perjalanan yang pelan, kita tenang, angin bertiup sepoi-sepoi, akhirnya kan kita bisa menikmati perjalanan. Tapi nggak dipungkiri juga nih, akan ada momentum gitu ya, waktu dimana bisa jadi tiba-tiba nih kita belum siap, kita awalnya dari santai-santai tiba-tiba kayak dihajar dengan ombak tinggi yang menghadang, adanya badai, adanya topan, bahkan dia disertai dengan cuaca buruk gitu ya, hujan turun, kilat, guntur, dan lain sebagainya, yang akhirnya mengancam bahtera keluarga kita. Nah, akhirnya kan di sini kadangkala membuat kita dilema nih, apakah kita memilih untuk bertahan nih di bahtera keluarga ini, bahkan ada juga yang memilih untuk akhirnya keluar dari bahteranya dan memilih untuk jalan masing-masing. Nah, oleh karenanya disinilah ya, namanya badai dalam rumah tangga itu akan selalu ada, tapi nggak semua orang bisa melewatinya. Nah, akhirnya apa yang membuat mereka nggak bisa melewati itu semua gitu ya. Makanya di sini kita belajar strateginya, apa yang efektif gitu ya untuk akhirnya kita bisa menyelesaikan setiap badai-badai yang datang dalam rumah tangga. Karena setiap keluarga, mau keluarga kita, keluarga tetangga sebelah gitu ya, keluarga teman dekat kita,
keluarga orang yang kita figurkan atau bahkan keluarga artis dan lain sebagainya, semuanya pasti ada badainya masing-masing. Hanya saja bentuk atau cara mereka dalam mengatasi badai itulah yang membuat berbeda-beda gitu ya. Nah, oleh karenanya kalau kita berangkat juga nih dari realita yang seringkali terjadi gitu ya, apalagi mungkin dari pengalaman saya pribadi gitu ya, menangani berbagai macam ya ribuan kasus tentang rumah tangga gitu ya. Di sini tuh saya rangkum ada beberapa hal konflik yang seringkali terjadi. Mulai dari yang pertama gitu ya, adanya kebiasaan untuk memendam unek-uneknya sendiri. Nggak pernah dikomunikasikan gitu ya dengan yang bersangkutan. Entah suami ada unek-unek ke istrinya tapi nggak pernah dikomunikasikan, atau bahkan istri ke suaminya tapi ya udah disimpan sendiri aja gitu kan. Aku bisa kok ngatasin sendiri, akhirnya ngedumel sendiri, emosi sendiri, ngambek sendiri gitu ya. Nah, ini pasti akan ada dampaknya nanti dalam rumah tangga. Belum lagi, kadang juga ada nih yang terbiasa mengalihkan masalah. Ya, alhasil, ya membiarkan semuanya reda nih dengan sendirinya. Nah, kadang pola-pola ini bisa tanpa kita sadari ya, itu terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, makanya di sini coba nih sambil teman-teman menelaah gitu ya ke belakang, menelaah perjalanan rumah tangga selama ini aku terbiasa dengan pola yang mana ya. Jangan-jangan kita masuk nih dalam salah satu realita realita yang sering terjadi ini ya dalam konflik gitu kan. Nah, akhirnya kadang kita terbiasa mengalihkan masalah, membiarkan semuanya reda dengan sendirinya, alhasil disitulah kadangkala ya masalahnya nggak selesai gitu kan, tapi kita cuma sebatas ngalihin aja. Kayak misalkan nih kita konflik sama suami kita, nah tapi dari situ kita nggak pernah bahas masalah, tapi kayak misalkan nih kita cuma cukup dibelikan coklat sama suami tanpa ada pembahasan masalah apapun, kita ya udah langsung happy lagi, akhirnya dialihkan, dilupakan gitu aja gitu kan, tapi nggak diselesaikan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kadang-kala ada realita-realita semacam ini yang perlu kita coba peka untuk sadari kita masuk pola yang mana, supaya kalau nanti kita ternyata ada keliru nih dalam polanya di rumah tangga, itu harus segera diperbaiki sebelum nanti makin parah ya dampaknya. Terus pola yang ketiga, ada juga nih yang itu tidak pernah meluangkan waktu bersama untuk mendiskusikan masalah. Nah, kadangkala banyak jargon yang digunakan adalah menghindari konflik, menghindari pertengkaran, pengennya hidup tenang, nggak mau ada pertengkaran atau konflik sama sekali, gitu ya. Nah, akhirnya buat kita ya udah kalau ada masalah nggak pernah ada waktu buat dibahas gitu, ya udah jalan aja gitu. Nah, ini bisa jadi bom waktu nih di kemudian hari. Nah, ada juga nih pola yang keempat. Kadangkala kalau hal ini sering terjadi sama wanita. Ya, ayo para wanita di sini harus ngaku nih. Nah, di mana kadang-kala nih kita terutama sebagai perempuan gitu ya, berharap pasangan bisa peka dan memahami nih maksud kita apa. Akhirnya kita banyak memberikan kode-kode atau ngambek bahkan gitu ya. Ngambeknya juga menyulitkan laki-laki gitu ya. Entah akhirnya kita mendiamkan, nggak mau ngomong, yang harusnya kita menyediakan makan buat suami misalkan, tapi akhirnya kita jadi nggak melayani gitu kan, suami minta jatah misalkan tapi nggak kita pedulikan gitu kan. Nah, kadangkala kita menggunakan kode-kode rumit ya bagi wanita. Nah, akhirnya yang sulit ditafsirkan sama laki-laki. Nah, ini juga kita perlu sadari nih, ini ada refleks seperti ini nggak sejauh ini dalam rumah tangga kita. Nah, nanti ini kayak begitu gitu ya. Nah, pola yang kelima, yakni ada juga nih pola yang terbiasa untuk melakukan silent treatment ketika sedang konflik. Akhirnya bisa diem-diemannya tuh lama gitu ya, bisa mendiamkan pasangan sampai berhari-hari, berminggu-minggu bahkan ya. Yang pernah saya jumpai dalam kasus nyata ya, klien yang pernah saya tangani itu, dia perkara hal sederhana aja, itu bisa sampai didiamkan suaminya berbulan-bulan, bahkan yang saya tahu itu sampai 6 bulan lamanya. Lalu itu kan waktu yang luar biasa, sampai setengah tahun mendiamkan pasangan itu kan, wah itu jadi pasti efeknya sistemik gitu ya ke berbagai hal. Nah, makanya disinilah kalau misalkan nih di dalam rumah tangga kita ada pola-pola yang semacam ini, kita harus peka, kita harus sadari gitu ya, yang nanti ini harus diperbaiki ke depannya. Nah, kayaknya akhirnya kalau kita udah tahu nih realitas-realitas masalah yang sudah terjadi, atau bahkan jangan-jangan kita nih menjadi bagian dari permasalahan atau pola masalah yang tadi saya sampaikan gitu ya, ayo kita belajar bareng-bareng ya untuk diperbaiki sama-sama di sini. Nah, akhirnya
kalau udah tahu nih realitanya dalam konflik rumah tangga itu semacam itu, nah apa sih yang selama ini itu sebenarnya menjadi sebab rumah tangga itu tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil dalam melewati badai gitu kan, nggak berhasil dalam melewati konflik, apa aja sebabnya. Nah, kalau teman-teman mau berkomentar boleh ya disampaikan di kolom chat juga. Nah, makanya akhirnya kalau kita ngomongin sebab rumah tangga itu akhirnya gagal, karena kan kalau yang saya tangani itu kebanyakan ya banyak juga yang itu akhirnya berujung pada perpisahan, akhirnya memilih untuk bercerai, memilih untuk akhirnya nggak mau dalam ikatan rumah tangga lagi nih bareng sama suaminya gitu kan. Nah akhirnya kan di sini apa aja sih gitu kan yang sebenarnya menjadi sebab gitu ya dalam hal ini. Mau kalau katanya Mas Rama nih ego gitu ya, nah itu juga bisa jadi salah satu sebab. Nah sampai seperti apa ego itu nanti bakal kita bahas juga. Nah kalau sejauh ini memang kalau kita ngomongin berhasil melewati badai rumah tangga gitu ya, itu mulai dari ada aja pihak yang itu tidak mau mengalah. Nah akhirnya kamu nggak mau lah, pokoknya apapun yang terjadi kamu duluan yang harus minta maaf, pasangannya duluan yang harus akhirnya memulai, harus dibujuk dan lain sebagainya. Nah akhirnya gak ada yang mau mengalah dalam rumah tangga itu kan ya pasti efeknya nih bakal ngefek ke rumah tangganya. Bahkan juga ada yang itu melakukan pembenaran masing-masing. Akhirnya loh ini kan aku benar gara-gara aku begini, oh kamu yang salah. Nah akhirnya satunya juga sama, yang suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Nah, akhirnya mereka melakukan pembelaan masing-masing, lo kan aku begini, lo kan aku begitu dan lain sebagainya, yang alhasil jadilah makin tambah panas konfliknya gitu kan. Kadang dilakukan pembenaran masing-masing, bahkan juga nggak dipungkiri nih sampai lakukan adu mulut ya untuk saling menyalahkan dengan berbagai sebab gitu. Ntar akhirnya dari masalah apa diungkit-ungkit kesalahannya pasangan yang selainnya tuh sejak dulu gitu ya. Akhirnya jadi problem nih yang itu disinggung gitu kan dalam rumah tangga. Ya kan kalau adu mulut tuh kan pasti ada aja gitu ya dalam rumah tangga. Bahkan ada juga nih ya salah satu sebabnya yang saya rangkum itu fokus nih pada rasa sakit hatinya, amarahnya, kecewanya. Loh ya memang benar namanya rumah tangga itu pasangan kita pasti akan selalu ada aja membuat kita sakit hati, marah dan kecewa. Nah tapi kalau kita itu fokusnya di sakit hatinya aja tapi nggak fokus di pemecahan masalah, nah kadangkala disitulah yang mendorong kita pengennya dipahami terus menerus gitu ya, sampai akhirnya tanpa kita sadari kita malah ya nggak memenuhi kebutuhan pasangan kita, atau bahkan kita jadi egois nih memikirkan diri kita sendiri gitu kan, sampai akhirnya ya lambat laun bisa jadi nggak betah nih, sama-sama nggak nyaman dalam rumah tangga, yang alhasil efeknya bisa membuat ya rumah tangga itu jadi ya bubar gitu ya, udah badainya ibaratnya badainya berhasil nih membuat rumah tangga itu kacau balau gitu kan. Nah itu jangan sampai ya kejadian di rumah tangga kita. Nah itu udah sampai seperti itu kan. Ada juga nih sebabnya selainnya adalah masalah yang sudah sampai merembet ke keluarga besar yang ikut campur, jadinya jadi kayak perseteruan dua keluarga gitu ya. Apalagi kalau keluarganya itu bukan malah membantu menengahi, tapi malah jadi kompor. Ya akhirnya kan kalau jadi kompor kan ya yang alhasil itu masalahnya sebenarnya sepele bisa diselesaikan, tapi ya jatuhnya jadi malah merembet kemana-mana, jadi malah saling sakit hati, saling serang dan lain sebagainya. Itu sangat rawan terjadi. Makanya kita harus berhati-hati ya, yang seringkali kalau dari rangkuman yang saya ambil di sini gitu ya, itu banyak yang ketika 5 hal ini itu tidak mampu diatasi oleh kedua belah pihak yang berseteru gitu ya, itu pasti ujung-ujungnya bisa berujung pada perceraian. Nah kalau perceraian ini kan ya efeknya nggak cuma ke diri kita ya, tapi juga kalau udah berumah tangga, apalagi sampai punya anak gitu ya, efeknya pasti bisa sampai ke anggota keluarga yang selainnya, entah keluarga besar, orang tua, bahkan sampai ke anak. Nah kalau misalkan saya rangkumkan nih, kenapa ya kok orang itu bisa sampai nggak ada yang mau ngalah, mereka melakukan pembenaran, sampai adu mulut, fokus pada rasa sakit hatinya, amarahnya, kekecewaan, dan sampai melebar kemana-mana lah masalahnya gitu kan. Sebabnya itu apa? Sebab utamanya sebenarnya ini ada, bisa kita rangkumkan ya, inti poinnya kok sampai rumah tangga itu nggak bisa berhasil melewati badai. Itu inti utamanya adalah dua.
ego dan emosi. Nah, ini loh yang harus kita berhati-hati terhadap dua hal ini gitu ya, berhati-hati terhadap ego dan emosi, karena kadangkala kita nggak sadar kalau kita lagi ego, kita nggak sadar kalau kita lagi emosi kita memuncak, alhasil kita itu nggak disadari nih, kita melakukan pembelaan, kita nggak mau koreksi diri, kita malah saling menyalahkan, adu argumen dengan pasangan, tapi kita nggak mau bercermin, kita nggak mau duduk sejenak ibaratnya buat menelaah, oh salahku apa ya, kurangku apa ya gitu kan. Nah, akhirnya alhasil efeknya kita kebawa sama ego kita kebawa sama tingginya emosi kita, yang alhasil bisa membuat rumah tangga kita ya makin kacau balau gitu kan. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan dua hal ini ya, ego dan emosi. Nah, kalau misalkan nih sebabnya adalah ego dan emosi gitu ya, maka sebenarnya kalau kita kerucutkan lagi, apa sih yang membuat ego dan emosi ini tuh semakin tidak terkendali gitu ya? Kenapa kok kita nggak bisa mengendalikan ego dan emosi kita? Apa sumber utamanya? Apa yang menjadi akar poin masalahnya gitu kan? Karena ego dan emosi ini ada sumbernya. Nah, kalau kita nggak berhasil mengolah di sumbernya, ego dan emosi ini akan terus bergejolak gitu ya dalam diri kita. Makanya kita harus selesaikan itu harus pada sumbernya. Ibaratnya kalau misalkan kita menemukan kebocoran, kita harus cari tahu dulu nih, kebocorannya itu sebabnya apa? Apakah disebabkan karena kerannya ada bagian yang bocor, ada bagian pipanya yang bocor, atau mungkin ada sumbatan kotoran dan lain sebagainya. Kita harus selesaikan di sumber utamanya. Pun sama halnya dengan ego dan emosi. Ini apa yang membuat ego dan emosi itu bisa dikendalikan namun juga tidak bisa terkendalikan? Nah, kayaknya di sini kalau saya amati gitu ya, sebab utamanya adalah mindset gitu ya. Nah, di mana mindset ini itu bisa berpengaruh pada dua hal. Mulai dari mindset akan mempengaruhi bagaimana tingginya ego seseorang, termasuk diri kita ya yang mengikuti materi ini. Dan mindset itu juga akan mempengaruhi gejolak perasaan yang muncul. Nah, makanya yang bisa mengendalikan ego dan emosi itu siapa? Mindset kita, pola pikir kita. Makanya akhirnya kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Nah, disinilah kita coba dalamin lagi ya. Bahwasannya kenapa kok bisa sampai mindset itu mempengaruhi tingginya ego kita? Misalkan contohnya begini, ini kisahnya seorang laki-laki, misalkan suami, anggaplah begitu ya. Ketika seseorang, atau bahkan istri juga bisa sebenarnya di sini. Ketika seseorang berpikir bahwasannya harga diri itu adalah harga mati, aku tidak bisa memberikan maaf sedikit pun pada orang yang sudah tidak menghargai aku lagi. Apapun itu bentuk perilakunya, kalau dia sudah membuat aku tersinggung, membuat aku merasa tidak dihargai, itu artinya orang tersebut sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Loh, ini kan akhirnya kalau kita punya mindset cara berpikir yang seperti ini gitu ya, efeknya apa? Kita jadi berpikir kaku, membuat kita nggak bisa berdamai dengan kesalahan orang lain sekecil apapun itu gitu kan. Bahkan kita sampai punya batas ekspektasi bahwasannya pasangan orang lain itu nggak boleh, atau bahkan pasangan kita itu nggak boleh berbuat salah sedikit pun, nggak boleh menyakiti kita sedikit pun dalam bentuk apapun itu. Akhirnya efeknya adalah kita kesulitan memahami perasaan orang lain, kita jatuhnya terjebak dengan ego kita sendiri, kita hanya peduli gitu kan dengan diri kita sendiri aja nih, nggak peduli orang lain seperti apa, yang alhasil ujungnya malah ya berujung pada kekecewaan. Kita sendiri yang kecewa, kita sendiri yang capek hati, kita sendiri yang nggak bisa mentoleransi gitu ya. Nah, makanya akhirnya mindset itu punya efek yang cukup signifikan ya terhadap ego seseorang. Nah, pun nggak cuma di situ, mindset juga akan mempengaruhi gejolak perasaan yang muncul. Misalkan contohnya, ketika seseorang itu punya mindset bahwasannya ketika dihadapkan sama masalah rumah tangga ya, entah masalah perselingkuhan, masalah KDRT, atau mungkin masalah dari yang kecil sampai besar lah ibaratnya gitu ya, masalah apapun itu. Nggak saya jelaskan spesifik ya masalahnya di sini. Nah, tapi dia berpikir bahwasannya mindsetnya adalah, pokoknya suamiku telah menyakiti aku, dia nggak pernah baik sedikit pun sama aku, dia selalu jahat sama aku, nggak pernah menghargai aku, nggak pernah menunjukkan rasa cintanya ke aku gitu kan. Dia akhirnya dari situlah dia merasa dirinya sebagai korban yang paling tersakiti atas perilaku suaminya gitu kan, baik dari perilaku yang sederhana maupun perilaku yang udah besar sekalipun. Nah, hasil kadangkala mindset seperti ini akan berdampak gitu ya dalam diri kita sendiri, dimana akhirnya kita memposisikan diri sebagai korban nih yang paling tersakiti, muncul perasaan sakit hati, kita ada sedih, terlarut dalam emosi kekecewaan kita, akhirnya kita nggak bisa move on nih dengan gejolak perasaan yang kita rasakan gitu ya dalam waktu yang cukup panjang. Nah, makanya akhirnya hal-hal yang seperti ini kadang-kala nggak kita sadari.
Ya nggak sih, lo ya kan memang benar aku disakiti, lo ya kan memang benar dia yang salah, oh ya memang benar kan dia menyakiti aku. Nah, tapi apakah pola pikir yang semacam ini itu sehat untuk diri kita? Nah, apakah pola pikir yang semacam ini itu baik untuk keutuhan rumah tangga? Nah, atau yang seperti apa gitu ya? Nah, makanya di sini kalau kita mempertanyakan gitu ya, kalau misalkan nih salah satu sebab utama seseorang gitu ya dalam konflik rumah tangga adalah ego dan emosi, dan akhirnya ego dan emosi itu munculnya disebabkan karena mindset pola pikir kita. Nah, maka yang perlu kita pertanyakan adalah gimana sih strateginya yang efektif. Namanya strategi yang efektif berarti yang dia lebih bisa berdampak signifikan ya dalam perbaikan rumah tangga. Kalau kita ngomongin strategi kan banyak ya strategi di luar sana. Tapi apakah strategi itu efektif? Apakah strategi itu signifikan gitu kan? Ya kan belum tentu. Misalkan strategi apa? Kabur dari rumah, atau mungkin menceritakan ke anggota keluarga yang selainnya, atau bahkan malah strateginya makin mendebat pasangan, atau bahkan strateginya adalah silent treatment. Lah itu kan banyak strateginya. Tapi kan yang kita omongkan di sini strategi apa yang efektif gitu ya untuk menghadapi konflik dalam rumah tangga. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di sini pernah ada pengalaman gitu ya berhasil mengatasi konflik dalam rumah tangganya sebelumnya, boleh juga nih sharing ya sama teman-teman yang selainnya di kolom chat, biar nanti di situ bisa jadi pembelajaran bersama, hikmah sama-sama gitu ya, karena kita di sini sama-sama belajar dari realita, belajar dari kisah nyata, dan di sini kita belajar ilmu yang memang aplikatif gitu ya, bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, akhirnya kalau di sini ngomongin apa ya, kita udah tahu nih sebabnya adalah mindset. Maka gimana ya strateginya yang efektif untuk kita menghadapi konflik? Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang saya miliki, di sinilah saya merangkumkan beberapa hal yang menjadi inti poin strategi yang bisa diterapkan secara praktis, teknis gitu ya, sama teman-teman di sini semuanya, dengan harapan ilmu ini itu nggak cuma sebatas teori nih, tapi ini suatu hal yang memang bisa berdampak nih dalam rumah tangga gitu ya, termasuk dalam kebaikan diri kita sendiri untuk jangka panjang. Nah, akhirnya kalau kita ngomongin strategi, gimana sih strateginya? Di sini ada beberapa poin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau catat, boleh ya dicatat poin-pointernya, supaya dari situ bisa punya pegangan, punya bekal yang nanti bisa diterapkan. Jadi kalau nanti lupa atau bahkan sewaktu-waktu ada permasalahan konflik dalam rumah tangga, dibuka lagi catatannya, dibuka lagi gitu ya, tulisan-tulisannya, supaya dari sana kita bisa menerapkan nih apa yang sudah kita pelajari malam ini. Jadi strategi konflik yang pertama, menghadapi konflik yang pertama yakni kita perlu beri jeda untuk menenangkan diri masing-masing. Kenapa? Karena kan kalau yang tadi kita bahas, oh iya itu kan sebabnya ada ego dan emosi. Ego dan emosi itu adalah sesuatu hal yang memang butuh waktu untuk akhirnya diredam. Butuh waktu untuk akhirnya ditenangkan gitu ya. Ibaratnya nih diri kita tuh ada monster dalam diri kita gitu ya. Monster ini kalau lagi bergejolak, mereka butuh waktu untuk akhirnya bisa tenang. Kayak ibaratnya kita menghadapi anak tantrum gitu ya. Anak tantrum itu kan pasti butuh waktu untuk menenangkan anak, untuk dia meregulasi emosinya. Dan pun sama halnya dengan kita menghadapi konflik. Kalau konflik itu dipaksakan gitu ya, dipaksakan dikomunikasikan atau dibahas, ada apa yang akhirnya dari situ membuat kita itu ya udah ngebahas konflik itu saat itu juga ketika lagi emosi, ketika lagi egonya lah sama-sama tinggi, nggak akan ketemu, malah capek gitu ya, capek ngomong, capek ngomel, malah hati tambah sakit gitu kan, batin itu jadi menguras emosi jiwa raga, bahkan ya dari situ kita jadi lelah sendiri, baik lelah secara fisik maupun lelah secara batin. Nah, kalau udah lelah secara batin gitu ya, jatuhnya apa? Disitulah kita kadangkala itu, ya namanya orang emosi, itu kan dia akan kehilangan tingkat kesadarannya. Orang emosi itu kan ya pasti akan dikuasai nih sama emosinya, kadangkala kan sulit mengendalikan dirinya. Nah, makanya akhirnya apa? Kalau memang lagi dalam konflik, diam sejenak, memberi jeda waktu sejenak untuk masing-masing, merenungi untuk masing-masing itu. Diam dulu lah ibaratnya, tenangkan monster-monster dalam diri gitu ya.
supaya akhirnya bisa jauh lebih tenang, bisa jauh lebih menenangkan batin kita juga. Nah, akhirnya kan kalau kita itu tidak memaksakan diri ya untuk membahas ketika emosional, jatuhnya apa? Ya itu kita bisa menenangkan emosional kita, monster dalam diri kita tuh bisa kita tundukkan dulu gitu ya. Bahkan ego-ego dalam diri kita tuh lebih bisa dikendalikan. Makanya di sini momentum terhadap kita penyelesaian masalah itu juga harus diperhatikan. Nggak semua masalah harus diselesaikan dalam waktu cepat dan saat itu juga. Karena kalau kita paksakan harus cepat, harus saat ini, masalahnya harus selesai saat ini dan lain sebagainya, di saat ego kita lagi tinggi, emosi kita lagi naik, percuma. Ya ada malah adu mulut gitu ya, yang malah jadi konflik. Nah ini yang kadang-kala nggak kita sadari. Kita pengennya cepat selesai, tapi itu sebenarnya malah nggak efektif, malah membuat masalah makin runyam. Yang satunya keceplosan nih ngomong kasar, yang satunya keceplosan mengungkit-ungkit masa lalu, jadinya malah yang suami sakit hati sama istri sakit hati sama suami, nggak ketemu nih keduanya gitu kan. Akhirnya malah makin udahlah, makin muncul kebencian tuh dalam hati masing-masing. Capek aku sama suamiku, aku juga capek sama istriku gitu kan. Akhirnya malah memilih kepikiran nih buat apa pisah aja ya, udahlah kayaknya enak emang pisah aja, ini emang kayak waktunya udah pisah aja lah, udah nggak kuat aku sama suamiku, aku udah nggak kuat nih sama istriku gitu kan. Nah kalau udah kita ada sinyal-sinyal seperti itu, istighfar dulu gitu ya, kita tenangkan diri dulu, kita akhirnya mengambil jeda, bisa macam-macam ya jeda istirahatnya ini ya, bisa dengan kita ibadah, sholat, ambil wudhu, atau mungkin melakukan relaksasi nafas yang mungkin dikenal ya dalam dunia psikologi itu kan ada metode 478. 4 detik kita tarik nafas dari hidung, 7 detik kita tahan, 8 detik kita hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Nah, bahkan diiringi dengan istighfar itu jauh lebih baik, atau bahkan kita berzikir dulu nih untuk menenangkan diri gitu ya. Atau bahkan misalkan nih ibu-ibu lagi marah atau emosi sama suaminya, akhirnya pelampiasannya menenangkan dirinya dengan cara beres-beres rumah, mungkin menyalurkan energi marahnya gitu, itu juga boleh gitu ya. Pada prinsipnya beri jeda pada jiwa kita masing-masing, beri waktu untuk diri kita menenangkan diri. Itu akan membantu dalam penyelesaian masalah, karena masalah harus diselesaikan dalam waktu yang tenang, dalam kondisi jiwa yang tenang gitu ya, supaya dari situ fokusnya pemecahan masalah, bukan fokus pada ego, bukan fokus pada emosi. Nah itu yang harus digarisbawahi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi nih, yakni melakukan perubahan mindset. Nah kalau tadi kan kita dalami ya bahwasannya ego dan emosi itu salah satu faktor utamanya, penyebabnya adalah di mindset, di pola pikir kita yang akhirnya memunculkan ego, memunculkan emosi. Nah makanya kalau kita pengen mengendalikan ego kita, pengen mengendalikan emosi kita gitu ya dalam hal ini, maka disinilah kita harus berupaya untuk melakukan perubahan mindset. Nah, perubahan mindset yang seperti apa yang dimaksud di sini? Ini saya contohkan dalam realitas ya, biar gampang dipahami. Yakni kita harus berupaya untuk menghindari berpikir hitam putih. Berpikir hitam putih itu maksudnya apa? Cara berpikirnya itu kaku, gitu kan? Ini kalau dalam konteks konflik itu kayak gini. Pokoknya dalam konflik itu aku yang benar, kamu yang salah. Loh kan aku nggak salah. Kenapa kok aku yang harus minta maaf duluan gitu kan? Loh kan dia yang salah kok. Ya, orang yang salah itu yang harus akhirnya minta maaf lebih dulu. Yang salah yang harus bertanggung jawab memperbaiki semuanya. Pokoknya kamu yang salah. Pokoknya suamiku yang salah. Pokoknya istriku yang salah. Gitu kan? Nah, sampai juga ada nih pola pikir yang menganggap bahwasannya loh aku korbannya, dia pelaku. Maka pelaku yang harus meminta maaf pada aku. Pelaku yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Maka aku sebagai korban ya aku yang harus diempati, aku yang harus dipahami, aku yang harus diikuti kemauannya dan begini-begitulah gitu kan. Nah, kadangkala cara berpikir seperti ini, pola pikir yang semacam ini itu bisa menjebak kita tanpa kita sadari. Kenapa? Kalau kita berpikir, oh ya pasanganku yang salah, oke. Kadangkala memang pasangan kita salah gitu ya. Nah tapi apakah dengan cara berpikir seperti ini akan menyelesaikan masalah? Enggak efektif ini untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena akhirnya masalah itu jadi bulat gitu kan, kayak kabel kusut gitu ya, yang itu akhirnya berputarnya di situ aja. Akhirnya apa? Secara nggak langsung ini ego karena ya udah aku
kamu yang salah, aku yang benar, ya nggak mau tahu, aku nggak mau minta maaf. Gimana pun juga kamu harus minta maaf. Gimana pun juga aku korbannya, kamu pelakunya, gitu kan? Nah, hasil di sinilah yang bisa berdampak ya rumah tangga itu masalahnya nggak kelar-kelar. Itu aja gitu kan. Bahkan ya sebenarnya masalah sederhana bisa merembet nih ke yang lain-lain gitu ya, bisa merembetnya kemana-mana. Nah, akhirnya ini loh yang harus kita sadari. Kalau misalkan nih, selama ini ketika konflik kita ada refleks semacam ini, coba kita perbaiki. Nah, perbaikinya gimana dong harusnya gitu ya? Gimana nih pola pikir yang harus kita tanamkan? Gimana nih mindset yang harus kita bangun gitu ya? Dalam hal ini gitu ya. Nah, sebenarnya di sini mindset yang harus kita bangun ini yang harus benar-benar diperhatikan ya, karena ini efektivitas kita bakal bisa redam nggak konfliknya. Nah, itu juga akhirnya dari sini kita bisa ngefek gitu ya ke pola pikir kita. Nah, makanya akhirnya dari situlah kalau misalkan kita ngomongin mindset gitu ya dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki apa? Oh, di sini adalah yang pertama, dalam setiap konflik, tidak ada pihak yang mutlak benar dan tidak ada pihak yang mutlak salah. Nah, jangan sampai kita berpikir kaku. Oh iya, aku benar, kamu salah. Kamu benar, salah. Bahkan kan kayak gitu kan. Nah, tapi di sini harus disadari bahwasannya namanya manusia. Nggak ada manusia yang mutlak benar. Nggak ada yang mutlak salah. Keduanya sama-sama punya sisi benarnya, tapi juga sama-sama ada sisi salahnya. Nah, oleh karenanya daripada kita capek menunjukkan kesalahan, capek menunjukkan besarnya kesalahan orang lain dan kita paling sedikit salahnya gitu ya, lebih baik kita fokus untuk saling bercermin ke dalam diri masing-masing. Oh, selama ini kalau konflik gitu ya, kita mulai bangun kebiasaan. Oh iya ya, sebentar kita berikan waktu sejeda gitu ya untuk diri kita. Oh, dari konflik kemarin itu kenapa ya? Kok bisa sampai ada konflik itu? Memangnya apa ya yang salah dari aku? Oh, apa ya yang kurang dari aku? Kenapa ya kemarin bisa begitu? Oh iya, suamiku tuh kemarin tuh seperti ini. Dia memang benar sih di sisi ini, tapi ada kelirunya cara dia menyampaikan yang membuat aku tersinggung, membuat aku sakit hati. Ya, akhirnya dari situ, oh coba sih aku telah juga, oh kurangku apa ya? Kemarin apa ya menjadi pemicu emosinya suamiku. Jadi dia lebih marah nih sama aku sampai nggak terkendali seperti itu. Maka apa ya yang salah? Oh ternyata aku juga salah nih memberikan stimulus. Aku mengungkit-ungkit kesalahannya dia nih di masa lalu. Padahal udah selesai sebenarnya gitu kan. Oh atau mungkin gara-gara aku cerita tentang mimpiku yang suamiku tuh selingkuh, jadi curiga sama dia gitu ya. Suamiku jadi tersinggung, jadilah tersulut emosi. Nah karena kan gimana pun juga dalam setiap konflik kita harus sadari bahwasannya kita nggak mutlak benar. Kita ada bagian benarnya, tapi kita juga ada sisi salahnya. Sehingga kita nggak boleh egois nih, merasa diri kita paling benar gitu ya. Nah, dan kalau kita udah terjebak dengan pikiran, wah aku yang benar gitu kan. Nah, ini tanpa kita sadari, kita merasa paling benar. Sampai kita nggak mau untuk koreksi ke dalam diri kita sendiri. Nah, makanya akhirnya mindset yang harus dibangun untuk kita mengatasi konflik adalah tidak pernah ada pihak yang mutlak benar, nggak ada yang mutlak salah. Keduanya, baik suami maupun istri, sama-sama ada sisi benarnya, sama-sama ada sisi salahnya. Ayo daripada capek menunjukkan kesalahan masing-masing, lebih baik yuk luangkan waktu untuk saling introspeksi ke dalam diri masing-masing. Oh, aku sebagai istri, kurangku di sini, salahku begini. Kamu sebagai seorang suami ngerasa kurangnya di mana, salahnya di mana. Ya udah, ayo kita perbaiki sama-sama. Bersama dengan suami juga begitu gitu ya. Oh iya, aku sebagai suami, kurangku di sini, kemarin salahku di sini, kemarin aku keliruannya begini dalam menyikapi kamu gitu kan. Ya udah, berarti ini aku perbaiki. Lah, gini kan akhirnya apa? Ketika emosinya sudah redam, egonya sudah lebih tenang gitu kan, bisa dikendalikan. Nah, akhirnya kalau udah sama-sama koreksi kan enak ya. Nah, namanya konflik ini kan akhirnya jadi pembelajaran bersama, bukan malah jadi ibaratnya bahan bakar untuk membakar api rumah tangga yang malah menghanguskan semuanya gitu kan. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Itu mindset pertama. Kemudian mindset yang perlu dibangun lagi apa? Yang kedua yakni sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Baik kita maupun pasangan juga sama-sama manusia biasa. Punya kelebihan, punya kekurangan. Bisa benar, bisa salah. Bisa membahagiakan, namun juga
akan ada waktu bisa menyakiti kita tanpa disadari. Bahkan bisa membuat kita kecewa, dari kecewa yang levelnya sederhana sampai ke kekecewaan yang teramat mendalam, bahkan sampai trauma gitu ya. Nah itu kita juga harus melihat gitu ya, bahwasannya memang pasangan kita ya manusia gitu loh. Dia bukan malaikat ya selalu bisa benar gitu kan. Nah tapi di sini ya dia namanya manusia, pasti ada aja keliruannya, ada aja khilafnya, ada aja salahnya, ada aja nih yang mungkin dia nggak pekanya lah, atau ya kekurangan-kekurangan yang selainnya pasti ada gitu kan. Makanya disinilah untuk kita membantu diri kita ya, agar bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan pasangan. Suami berdamai dengan ketidaksempurnaan istri, istri berdamai dengan ketidaksempurnaan suami. Berdamai bukan berarti membenarkan, tapi berdamai itu artinya apa? Kita menerima bahwasannya pasangan kita bisa salah, pasangan kita bisa khilaf, pasangan kita bisa keliru dalam bentuk kesalahan apapun gitu ya. Karena memang sejatinya kita menikah dengan manusia, bukan menikah dengan malaikat gitu ya, yang akhirnya bisa selalu benar. Nah, karena kita menikahnya sama-sama manusia nih, ya istri menerima kekurangan suami, kesalahan suami gitu ya. Dan pun sama halnya dengan suami menerima nih kesalahan dan kekurangan istrinya. Nah, disinilah yang akhirnya rumah tangga itu bisa melewati badai gitu ya, bareng-bareng nih berdua saling menguatkan pondasinya, ibaratnya begitu gitu ya. Dan kemudian mindset yang ketiga adalah ini yang kadangkala sering dilupakan gitu ya sama kehidupan berumah tangga dimanapun itu. Nah di sini kadangkala kita berpikir bahwasannya aku itu bisa menjadi korban yang disakiti, tapi di momen tertentu kita harus sadar bahwasannya kita juga sekaligus pelaku. Nah, kadang kan kita merasa bahwasan diri kita korban aja gitu kan. Ya aku tersakiti gara-gara sikap suamiku. Oh ya aku aku jadi kecewa gara-gara kesalahan suami aku begini begitu dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, mungkin saat ini kita jadi korban, tapi di saat yang sama atau di saat yang berbeda kita juga pelaku loh. Kita juga pelaku nih yang bisa menyakiti pasangan kita. Kalau kita nggak sadar diri kita bisa jadi pelaku, kita jatuhnya apa? Ya meminta untuk dipahami terus-menerus, tapi kita nggak mau memahami pasangan kita. Kita maunya pasangan kita mengerti apa yang kita mau, tapi kita nggak mau mengerti pasangan kita seperti apa. Nah, alhasil di sinilah jadinya ya malah muncul ego gitu ya ke dalam diri kita masing-masing. Nah, egonya nggak terkendali, emosinya makin nggak terkendali, udah jadilah gitu kan, bubar gitu kan, jadi perang dingin lah, atau bahkan perang dunia kedua gitu ya. Yang akhirnya bisa jadi berkelanjutan ya entah sampai kapan gitu kan, ada di sananya. Makanya disinilah jangan memposisikan diri kita sebagai korban terus-menerus, tapi kita juga harus sadari bahwasannya diri kita bisa jadi korban, tapi diri kita juga bisa menjadi pelaku. Kadangkala kalau kita pengen dimengerti sama pasangan kita, tanpa kita sadari, di saat itu juga kita sedang menyakiti pasangan kita. Entah dia muncul perilaku tidak menghargai, perilaku semena-mena, perilaku nggak mau tahu urusan pasangan, itu kan secara nggak langsung kita pelaku juga, gitu kan? Nah, ada di sananya. Ingat bahwasannya kita adalah manusia biasa yang kadang kita jadi korban yang bisa korban yang disakiti, tapi kadangkala kita juga sekaligus sebagai pelaku yang menyakiti pasangan kita. Ini ya mindset yang harus benar-benar dibangun. Kalau sebelumnya belum terbiasa, dibiasakan. Sebelumnya belum tahu, ya ini dicari tahu gitu ya. Yang ini harus jadikan refleks ya dalam diri kita. Mindset ini harus dibangun dalam diri kita ketika mungkin lagi konflik, yaudah kita catat nih poin-poin ini gitu ya. Dan akhirnya disitulah ketika konflik, kita jeda sejenak, kita baca lagi. Oh iya ya, pasanganku manusia biasa. Oh iya ya, nggak ada pihak yang mutlak benar, nggak ada yang pihak mutlak salah. Oh iya ya, aku bisa jadi korban, tapi aku juga bisa jadi pelaku nih, gitu kan. Nah, kan dari sini bisa meredam emosi kita, bisa meredam ego kita secara lebih efektif gitu ya. Nah, itu yang poin yang kedua gitu ya, perubahan mindset. Kemudian yang ketiga, yang sering kali jadi masalah juga adalah ekspektasi. Kadang entah disadari atau tidak disadari, kita itu ya nggak terkendali nih ekspektasinya. Misalkan nih kita berekspektasi pasangan kita nggak pernah menyakiti kita sedikit pun, kita berekspektasi pasangan kita nggak boleh mengecewakan kita dalam bentuk apapun, kita berekspektasi ya pada seseorang yang itu ya berharap bahwasannya dia akan selalu bisa membahagiakan kita.
Nah, disinilah yang kadangkala ekspektasi kita itu tidak realistis gitu ya. Ingat, kita menikah dengan manusia, bukan malaikat yang nggak pernah salah. Jadi kita harus bisa menata nih ekspektasi kita. Makanya kan banyak ya tokoh-tokoh besar gitu ya itu menyampaikan bahwasannya menikah itu merupakan seni mengendalikan ekspektasi. Karena memang kadangkala kita terjebak dengan ekspektasi yang kita buat sendiri. Misalkan contohnya apa? Ekspektasi yang bisa menjebak kita gitu ya. Kita berharap bahwasannya pernikahan itu akan selalu mendatangkan kebahagiaan, pasangan kita itu akan selalu bisa membahagiakan kita, pasangan itu nggak akan pernah menyakiti kita. Nah, ini kita jelas harapan yang tidak realistis sebenarnya gitu kan. Kenapa ya? Nggak mungkin. Karena kita namanya rumah tangga pasti ada aja suka dukanya, ada aja salahnya, ada aja kurangnya, ada aja nggak pekanya, ada aja kecewanya gitu kan. Itu satu hal yang nggak bisa kita hindari. Nah, makanya dari situlah pentingnya kita melakukan pengendalian ekspektasi. Mulai dari kita harus sadar bahwasannya pernikahan itu erat dengan komitmen dalam suka dan duka. Bukan suka dan suka, bukan bahagia dan bahagia, tapi suka dan duka. Kadangkala ini loh yang membuat kita lupa ya akan komitmen. Kita kayak berharap rumah tangga itu bakalan bahagia terus, kita berharap rumah tangga itu bakalan suka terus gitu ya, nggak ada kecewanya, nggak ada penderitaannya, nggak ada dukanya. Loh ya nggak. Padahal sejak kita melakukan ijab kabul gitu ya, kita menerima pasangan kita atau bahkan sosok imam itu imam itu berjanji untuk membimbing istrinya gitu kan. Loh ini kita harus ingat akan komitmennya lagi. Kita berkomitmen bukan untuk suka dan suka, tapi suka dan duka. Itu artinya apa? Pasangan kita akan memungkinkan menjadi sumber kedukaan bagi kita. Itu harus kita sadari, karena kita ijab kabul sadar kan, kita berjanji apa itu kan kita sadar. Oh iya, aku akan berkomitmen dalam suka dan duka. Nah, tapi kadang dalam perjalanannya ini bisa lupa. Nah, oleh karenanya hal inilah yang harus biasa untuk dibangun gitu ya. Bagaimana kita membiasakan diri bahwasannya ya berekspektasi itu harus dikendalikan gitu kan. Kita sedang berekspektasi pada manusia biasa. Kalau kita menikah dengan manusia biasa, maka jangan pernah berekspektasi berlebihan, karena berlebihan itu di mana-mana nggak baik gitu ya. Semuanya harus dalam porsinya, semuanya harus dalam batas wajar, nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri, harus tetap seimbang gitu ya. Termasuk ya mindset yang harus dibangun lagi, pasangan tidak akan selalu bisa membahagiakan kita. Pasangan pasti ada saja momen menyakiti kita, momen mengecewakan kita ke depannya, dan kita harus siap itu gitu ya. Makanya kalau kita sejak awal ini nggak sadar akan ekspektasi kita dalam diri kita, disitulah yang kadangkala jadi refleks ego, refleks emosi yang nggak terkendali. Jadi tiap kali ada konflik itu kita selalu merasa benar, nggak pernah mau salah, kita nggak pernah mau koreksi diri, selalu merasa diri kita paling benar, pasangan kita selalu salah. Nah itu loh yang akhirnya tanpa kita sadari ekspektasi itu juga bisa menjebak kita. Nah makanya di sini ya mungkin bagi yang belum menikah, ayo belajar untuk mengendalikan ekspektasi pada pasangan yang mau dinikahi. Bagi yang sudah menikah, ayo belajar gitu ya dikendalikan ekspektasinya pada manusia. Nah, kalau kita boleh berekspektasi tinggi hanya boleh pada Tuhan, hanya boleh pada Allah ya. Sedangkan pada manusia dalam batas wajarnya aja, secukupnya aja, nggak boleh berlebihan. Sadari pasangan kita manusia biasa yang pasti akan lekat dengan komitmen suka dan duka. Kadang sukanya bisa mudah dilewati, tapi dukanya belum tentu bisa mudah dilewati. Nah, disitulah badai itu bukan bisa terlewati gitu ya. Kemudian poin yang keempat, yakni kita harus luangkan waktu untuk mendiskusikan masalah sampai tuntas. Nah, kenapa sampai tuntas ini saya tekankan? Karena kadangkala kayak tadi di awal gitu ya, kita polanya itu mengalihkan masalah. Kita nggak membahas masalah itu sampai tuntas. Alhasil ya udah, pokoknya kita jalan aja, kita nggak peduli itu pokoknya udah selesai lah gitu kan. Pokoknya udah happy lagi, udah biasa aja, ya udah selesai. Padahal sebenarnya akarnya belum dituntaskan, akarnya belum diselesaikan. Alhasil kalau masalah itu belum diselesaikan, efeknya apa? Jadi bom waktu ke depannya, jadi bumerang. Oh mungkin akan tenang nih dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, dalam waktu hitungan 1 tahun, 2 tahun. Tapi nanti ini akan merembet nih ke masa-masa yang akan datang gitu ya. Misalnya ada konflik jadi stimulus. Nanti ada keterhubungannya sama yang tahun-tahun sebelumnya. Kebawa lah ini kalau nggak selesai. Nah makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai gitu ya
kita nggak sadar, kita sebenarnya sedang membawa masalah di belakang kita, tapi kita nggak sadar kita lagi bawa masalah. Kita merasa baik-baik aja, kita udah adem ayem, bisa bercanda, harmonis, dan lain sebagainya. Padahal di balik itu ada masalah-masalah yang belum selesai. Nah, disinilah ya akhirnya bisa dibom waktu. Makanya, dari situlah kita harus membiasakan untuk membahas masalah sampai tuntas. Seperti apa itu? Ya, mulai dari kita ya saling meminta maaf gitu ya atas konflik yang sebelumnya terjadi. Jangan gengsi untuk memulai minta maaf, karena justru jiwa-jiwa kesatria itu adalah jiwa-jiwa yang dia mau memulai untuk mendamaikan suasana, menenangkan suasana. Yang nggak semua orang bisa melakukan itu. Nggak semua orang bisa menundukkan ego dan emosinya. Tapi ketika seseorang itu berani untuk memulai mengajukan permintaan maaf terlebih dahulu, terlepas dia korbannya atau pelakunya gitu, dia juga sadar akan kesalahannya. Kembali lagi pada ya mindset tadi gitu ya, bahwasannya emang kita ya bisa jadi ada sisi benarnya juga ada sisi salahnya, sehingga memang ya idealnya kita pun juga harus memulai upaya-upaya permintaan maaf gitu ya pada pasangan kita lebih dulu. Nggak usah gengsi, tujuan kita adalah pemecahan masalah. Nah, itu yang harus diutamakan, karena jangan sampai kita gengsi untuk minta maaf secara tidak langsung kita sedang memberi makan ego kita sendiri. Kita sedang memberi makan monster dalam diri kita sendiri, yang hasil ya nggak akan selesai itu. Malah makin berkuasa egonya, malah makin besar monsternya gitu ya dalam diri kita. Alias kita sebenarnya kalah dalam mengendalikan diri kita sendiri. Kayaknya kan orang yang meminta maaf itu adalah ya dia pemenangnya sejatinya. Dia menang bukan antara menang dengan pasangan ya, enggak. Tapi dia menang dengan dirinya sendiri. Loh, itu nggak mudah loh. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang harus ditekankan ya. Nah, barulah disitulah kita mencoba meluangkan waktu diskusi bareng pasangan untuk melakukan evaluasi bersama. Kita nggak fokus membela diri, tapi kita setelahnya ya fokus bercermin aja ke dalam diri masing-masing. Oh, aku kurangnya apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu aku benahi sama-sama bareng sama pasangan gitu kan. Di sini kan akhirnya enak ya komunikasinya ya, sama-sama harus menyadari gitu kan, oh ya aku kurangnya apa yang perlu aku perbaiki. Karena gimana pun juga, entah laki-laki atau perempuan gitu ya, itu kan pasti nggak nyaman kalau disudutkan. Pasti kan nggak nyaman kalau diposisikan sebagai pihak yang bersalah sendiri gitu kan, meskipun memang faktanya begitu. Nah, dan kala kan ada sisi ya ketidaknyamanan itu. Oleh karenanya disinilah jangan sampai kita membuat seseorang itu dihakimi, tapi bagaimana kita membuat suasana evaluasi itu jadi suasana yang menyenangkan. Jadi orang itu nggak trauma buat evaluasi diri, tapi mau sama-sama ya bercermin, bahkan ini menjadi kebiasaan gitu yang dibangun dalam rumah tangga. Nah, akhirnya kan kalau komunikasinya yang dibangun adalah semacam ini kan jadi lebih enak ya. Kan kalau kita yang belum terbiasa ya mulai dibiasakan. Oh, kalau misalkan suami kita belum tahu ilmu ini ya di-share ya ke suaminya nanti gitu kan. Nah, itu yang harus dibangun dalam hal ini. Baru kalau kita udah mengkomunikasikan nih evaluasi bersama, di sanalah didiskusikan juga titik keluar dari perbaikan sikap masing-masing seperti apa. Ini masalahnya bisa bidang apapun ya. Ya saya nggak bahas spesifik bidangnya apa karena pasti bakalan banyak dan nggak cukup malam ini aja gitu ya. Nah, makanya di sini saya serapkan strategi umumnya apa. Jadi harus dicari titik jalan keluarnya masing-masing, bagaimana solusi terbaik menyelesaikan konflik gitu ya, dan harus dipastikan case close, tuntas gitu ya. Kalau udah tuntas berarti jangan diungkit-ungkit. Kalau udah tuntas ya maka jangan disalah-salahkan. Kalau udah tuntas ya jangan memunculkan emosi atau memberikan stimulus emosi bagi pasangan kita lagi. Maka kalau udah benar-benar tuntas itu artinya kita juga harus berkomitmen dalam diri kita. Bahwasannya kita sudah memaafkan pasangan, ayo dan udah ada komitmen untuk perbaikan diri sama-sama. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan pas udah dibahas sampai tuntas nih, disitulah yang akhirnya bisa ngebuat kita ya benar-benar fokus pada perbaikan diri masing-masing. Ini yang perlu dibiasakan ya dengan pasangan nantinya. Kalau yang belum menikah, dibiasakan sejak mungkin sebelum menikah gitu ya, untuk membiasakan penyelesaian masalah sampai tuntas. Jangan pernah bawa-bawa masalah gitu ya dalam rumah tangga. Dan pun ketika sudah berumah tangga, ketika ada permasalahan, jeda sejenak boleh. Bahkan harus gitu ya. Nah, tapi setelah jeda, setelah emosinya sama-sama reda, sudah sama-sama membaik nih, egonya sudah sama-sama turun, disitulah dibahas masalahnya. Jadi bukan dibiarkan, bukan kita lari dari masalah atau membiarkan reda begitu saja, tapi dibahas sampai tuntas masalahnya.
Ya, kalau tuntas kan akhirnya nggak ada yang mengekor nih di belakang kita gitu ya, udah benar-benar selesai, bebannya udah nggak ada. Tapi kalau kita mengalihkan, ya kita sebenarnya masih membawa masalah di belakang kita, yang itu akan bisa muncul di momen waktu kemudian gitu kan, itu yang harus hati-hati. Makanya kebiasaan untuk mendiskusikan masalah sampai tuntas itu harus dibangun antara suami dan istri. Nah, akhirnya selain itu gitu ya, strategi efektif lainnya apa? Nah, yang kelima ini kita bisa melibatkan bantuan ahli. Melibatkan bantuan ahli ini bisa siapa aja ya, bisa siapapun sebenarnya ya, bisa alim ulama, bisa tokoh masyarakat, bisa konselor pernikahan, bisa psikolog dan lain sebagainya yang pada prinsipnya yang dirasa punya kapabilitas untuk bisa membantu permasalahan kita. Nah, karena kadang-kala kita misalkan nih malah cerita ke teman nggak punya ilmu pengetahuan terkait tentang hal itu, malah nggak bisa bersikap netral. Nah, kadang-kala itu bisa memicu konflik lagi, entah malah bikin panas, entah akhirnya cuma dibuat ya sabar gitu kan. Padahal kan masalah kita nggak cukup dengan sabar kadang-kala. Nah, ada begitunya. Makanya kalau memang dirasa dari keempat strategi tadi itu ngerasa belum cukup nih, belum selesai karena mungkin masalahnya cukup rumit gitu ya, badainya cukup besar berbarengan sama cuaca buruk misalkan. Nah, di situ ya jangan segan ya untuk ya menggunakan bantuan ahli untuk bisa membantu permasalahan kita. Karena dari situ ya akan bisa membantu kita memberikan sudut pandang baru untuk kedua belah pihak, menyadarkan keduanya dari dua sisi gitu ya, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Dan akhirnya dari sana ya bisa sama-sama meluruskan sudut pandangnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga keutuhan rumah tangga itu harus diperjuangkan. Nah, jangan sampai kita segan atau bahkan nggak mau gitu ya. Kalau kita udah ngerasa masalah kita udah mentok nih, diselesaikan sendiri kita nggak bisa. Nah, maka ya itu sudah berarti udah titik kita harus melibatkan orang lain. Jangan terburu-buru kita ke pihak keluarga, karena keluarga belum tentu bisa membantu masalah kita, tapi bisa malah membuat makin runyam. Makanya saya sarankan di sini lebih baik ke ahlinya saja gitu kan, supaya dari sana kita bisa dapat nih gitu kan insight-insight baru, perbaikan-perbaikan yang memang bisa dilakukan gitu ya dalam ya perbaikan untuk kedua belah pihak, baik pihak suami maupun dari pihak istri. Nah, makanya ini juga sudah jadi salah satu strategi yang efektif juga ya dalam membantu. Karena sejauh ini ya banyak gitu kan ya permasalahan-permasalahan klien juga nih yang itu akhirnya bisa redam, bisa selesai gitu kan karena dibantu dengan ahlinya. Nah, itu yang mungkin juga jadi pertimbangan ya di antara kedua belah pihak. Dan mungkin yang perlu ditekankan juga adalah begini ya. Masalah itu kan ada levelisasinya. Kayak ibaratnya kita sakit kanker nih. Kanker itu kan ada berbagai macam stadiumnya. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, kadangkala orang itu menunggu sampai stadium 4 dulu. Tunggu parah dulu, baru akhirnya kita bantuan orang gitu kan. Bantuin ahli. Loh, padahal kalau kita itu ibaratnya menyelesaikan stadium 1 sama stadium 4 tentu lebih sulit diperbaikinya stadium 4 karena udah menjalar kemana-mana, udah tersistem, udah efeknya sistemik gitu kan. Nah, oleh karenanya mindset juga yang perlu dibangun adalah sebelum masalah itu masuk ke ranah stadium 4, bahkan masih stadium 1, kita harus aware, kita harus punya kepekaan untuk mengantisipasi hal itu sebelum semakin parah. Jadi kalau masalah itu jangan ditunggu parah dulu gitu ya untuk akhirnya kita selesaikan. Enggak, semua masalah sekecil apapun itu harus diselesaikan sampai benar-benar tuntas gitu ya. Nah, makanya ibaratnya kalau kita mau berobat, jangan nunggu berobatnya di stadium 4 dulu baru kita berobat ya, itu udah terlambat ya karena udah penanganannya lebih sulit. Tapi kalau kita udah sadar nih, oh di stadium 1 ini kayaknya ada yang perlu diperbaiki nih, oh mindsetnya sebelum makin mengakar nih dalam dirinya pasangan kita, yuk kita perbaiki sama-sama dulu sebelum akhirnya sampai muncul keinginan berpisah dari masing-masing. Karena kalau udah stadium 4 tuh gitu kan. Nah, itu yang harus disadari ya. Makanya perkara stadium 1, stadium 2, stadium 3, 4 ini yang harus kita juga aware. Jangan sampai menunggu masalah itu makin kompleks, makin besar, baru kita akhirnya meminta bantuan orang gitu kan, atau bahkan kita nggak selesaikan, kita biarkan begitu saja. Ketika udah terlanjur, makin parah, udah dorongan buat pisah itu makin besar lah. Kalau udah seperti itu, potensi selamatnya juga ya akhirnya makin kecil gitu kan. Nah, oleh karenanya sebelum badai itu besar, bahkan ombak-ombak kecil sekalipun, segera upayakan untuk diselesaikan. Jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu untuk kemudian hari dulu baru diselesaikan gitu ya. Makanya itu semua harus dibiasakan dengan strategi-strategi yang tadi gitu ya.
Nah, mungkin begitu gitu ya materi yang bisa kita bahas hari ini. Udah kita masuk ke kesimpulan ya di akhir penghujung materi ini. Kalau kita simpulkan, sederhananya, sebab rumah tangga tidak bisa melalui badai itu dua hal yang utama, ego dan emosi. Di mana ego dan emosi itu munculnya disebabkan karena adanya mindset yang keliru. Nah, untuk kita menghadapi sebab utama ego dan emosi itu, maka ada strategi yang lebih efektif untuk kita menghadapi konflik dalam rumah tangga. Mulai dari kita berikan jeda untuk menenangkan diri masing-masing. Kita jangan paksakan diri ketika ego dan emosi lagi tinggi-tingginya. Kita redam dulu monster dalam diri kita gitu ya. Baru kemudian kita lakukan perubahan mindset. Mulai dari perubahan mindset tentang tidak ada pihak yang mutlak benar, tidak ada pihak yang mutlak salah. Kita menikah dengan manusia biasa yang tidak sempurna, bisa benar, bisa salah, bisa hilaf, bisa melakukan kesalahan dalam bentuk apapun. Bahkan ya di sini kita juga harus membangun mindset bahwasannya dalam setiap pernikahan kita bukan hanya sebatas sebagai korban yang tersakiti, tapi kita juga sekaligus sebagai pelaku yang menyakiti orang lain gitu ya. Sehingga disitulah kita fokus pada perbaikan diri masing-masing. Yang ketiga, bagaimana kita mengendalikan ekspektasi. Bahwasannya kita mengendalikan ekspektasi ini, ya kita menikah dengan manusia biasa yang tidak sempurna. Mereka bisa mengecewakan, mereka bisa menjadi sumber kedukaan bagi kita, bahkan ya akan banyak hal-hal yang bisa menyakiti maupun mengecewakan kita di kemudian hari. Yang itu juga jadi komitmen kita sebelum melakukan ijab kabul gitu ya. Nah, barulah yang keempat adalah diskusikan masalah sampai tuntas. Jangan pernah membiarkan masalah berlarut-larut, tapi bagaimana kita benar-benar membahas masalah sampai benar-benar tuntas. Case close gitu ya, nggak kita ungkit-ungkit lagi, tapi benar-benar selesai dari kedua belah pihak. Akhirnya ada komitmen perbaikan diri dari masing-masing. Barulah yang kelima, yakni melibatkan bantuan ahli. Melibatkan bantuan ahli itu nggak harus nunggu stadium 4 dulu gitu ya, tapi dari stadium 1 udah harus aware untuk akhirnya punya kesadaran menyelesaikan masalah kalau memang dirasa tidak mampu menyelesaikan dirinya sendiri atau mungkin nggak bisa diselesaikan berdua, ya udah libatkan ahli aja, itu jauh lebih baik untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangga. Sehingga kalau dari strategi-strategi ini tadi, yang paling prinsip adalah kesampingkan ego dan emosi. Fokusnya apa? Fokus pada tujuan pemecahan masalah. Fokus pada pemecahan masalah demi keutuhan rumah tangga. Nah, itu yang harus ditekankan ya. Gambarannya begitu. Mungkin penutup dari saya gitu ya. Disinilah kita harus sadari bahwasannya jangan pernah menuntut kesempurnaan pada pasangan yang sejatinya tidak sempurna. Tapi bagaimana saling berkomitmen untuk terus bertumbuh membenahi kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam menjalankan ibadah rumah tangga. Sehingga dari sanalah rumah tangga bisa terus melangkah bersama mencapai kebahagiaan yang sempurna, nggak cuma di dunia, tapi di dunia dan akhirat kelak. Nah, mungkin begitu saja sih dari saya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu nih materinya dari saya serahkan lagi ke admin ya, ke admin maksudnya ke Mas Rahman nih gitu ya, Mas Rahma ke hostnya. Dan dari saya begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Cek ya. Salah lama masuk ya. Nah ini untuk sahabat siaga, ada yang mau menanyakan nih? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, yuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umi Aisyah. Sambil diketik aja di kolom chat, atau mau ada yang langsung menyampaikan? Apa-apa. Silakan. Yuk dari sahabat siaga. Atau barangkali kalau udah cukup jelas mungkin bisa disampaikan juga di kolom chat. Oh iya, betul. Oke, saya mau bertanya, saya dan suami sedang di tahap saling silent.
Oke, sepertinya ada lanjutannya nih Mbak Alfi ya. Oke, baik. Ya, jadi kayak Tunggu dulu. ngetiknya di WA gitu ya. Jadi nggak langsung yang banyak gitu. Tapi nggak apa ya. Jadi kalau mungkin sahabat siaga yang lain sudah jelas, boleh bisa langsung aja kasih komen jelas gitu ya. Maksudnya nggak ada pertanyaan lagi, boleh ya. Oke, ini menarik ya untuk pembahasan pada malam hari ini ya, karena memang ngomongin soal konflik itu hal kecil bahkan sampai hal besar yang mana dihadapi dengan dua kepala, bisa sampai banyak kepala gitu ya, karena mungkin ada anak yang terlibat, kemudian bahkan sampai terlibat karena kita membicarakannya ke keluarga kita masing-masing gitu ya. Jadi dua mertua mungkin ikut-ikut atau orang tua sampai ikut-ikutan. Nah, ini kan juga menjadi hal yang cukup kita jangan sampai terjadi seperti itu. Ya udah, kita hadapi ya, namanya juga rumah tangga, jadi kita hadapi berdua gitu. Jangan sampai ada pihak lain yang ikut bahkan memperkeruh gitu ya. Kalau bisa pihak lain yang ikut itu membantu, justru kayak semacam orang ahli gitu ya, orang profesional di bidangnya, misalkan salah satunya seperti sama consulting gitu. Jadi sahabat siaga boleh banget gitu ya melibatkan orang ahli yang mana itu tidak berpihak pada siapapun gitu ya, justru ada di pihak yang netral, ingin menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan sama Mbak Alfi tadi, fokusnya adalah solusi atau pemecahan masalahnya, jangan fokus ke ego atau amarah kita gitu ya, jangan sampai di situ, tapi justru fokusnya adalah penyelesaian masalah. Oke, ini ada lanjutannya, mungkin Mbak Alfi bisa baca langsung aja ya sambil mungkin dijawab, boleh? Sebentar. Oke, baik. Mungkin maksudnya ini di tahap silent treatment karena mungkin pernah ada permasalahan kekecewaan ya sebelumnya ya. Jangan sebelumnya karena akhirnya dikecewakan karena suaminya selingkuh, jadinya nggak banyak berharap lagi. Dan akhirnya suami juga nggak pernah bahas masalah ini, tapi suami masih memberikan nafkah dan bertanggung jawab. Oke. Nah, mungkin ada begininya ya, kalau kita ngomongin masalah dalam rumah tangga itu kan memang macam-macam, sebab konflik itu kan bisa banyak ya, bisa karena permasalahan perselingkuhan, bisa karena permasalahan perbedaan pendapat, bisa karena mertua, bisa karena anak dan lain sebagainya, sumbernya kan banyak. Nah, cuman di sini adalah yang perlu digarisbawahi begini, dalam penyelesaian konflik, oke, kita dalam posisi silent treatment. Oh, yang namanya silent treatment ini kan berarti posisi diem-dieman nih keduanya gitu kan. Nah, ini kalau misalkan dua-duanya memutuskan untuk saling diam, nggak ada yang mau memulai nih untuk meredam ibaratnya, atau mungkin memulai untuk menyelesaikan, nah disitulah yang kadangkala bisa berdampak gitu ya pada rumah tangga jangka panjang. Nah, makanya akhirnya kalau kita ngomongin pemecahannya seperti apa, kita harus pastikan dulu, oh kita ngelihat, kita misalkan ini jeda sejenak dulu, saling diem untuk akhirnya meredam emosi masing-masing misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berlarut gitu ya, berlarut untuk akhirnya sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, nggak sapa-sapaan, diam-diaman, dan lain sebagainya. Perlu ada yang memulai gitu kan. Dimana kalau kita berkaca pada kisahnya, atau mungkin pernyataan pesan moralnya ya dari Umar bin Khattab itu kan pernah menyampaikan begini, ketika pasanganmu sudah menjadi api, maka jadilah air yang mampu memadamkan. Terlepas dari situ siapa yang salah dan siapa yang benar gitu ya, tapi lebih kepada tujuan kita apa dulu. Oh, kalau tujuan kita adalah menjaga keutuhan rumah tangga, oh ya maka apa? Kesampingkan ego dan emosi kita. Tapi bagaimana kita fokus menjalankan ibadah rumah tangga ini dan berupaya melakukan perbaikan sebaik-baiknya gitu kan, dengan cara apa? Misalkan kita cari momentum yang tepat untuk akhirnya dialog dengan suami. Dialog dengan suami pun juga kita nggak langsung bahas masalah, karena laki-laki nggak mau nih langsung bahas masalah gitu kan. Tapi misalkan nih kita senangkan dia dulu, misalkan dengan buatkan makanan favoritnya suami, atau mungkin membuat dia nyaman dulu habis nonton lah atau apa, yang pada prinsipnya hal-hal yang menyenangkan dulu kita dibangun di awal, barulah setelah menyenangkan kelihatan respon suami sudah mulai membaik, disitulah kita coba untuk ajak dialog. Tapi dialog jangan pernah langsung singgung masalah, tapi disitulah kembali lagi ke prinsip komunikasi, diskusi masalah yang tadi saya sampaikan ya.
bagaimana kita mengajak pasangan kita tuh untuk evaluasi bersama. Dimulai dari apa? Kita dulu yang membuka. Kita dulu yang memulai untuk introspeksi. Oh iya, kita minta maaf kalau selama ini kita sebagai istri ada kurangnya, apa yang mungkin sama-sama perlu diperbaiki. Oh, kita juga mengingatkan tentang ketidaksempurnaan masing-masing, bahwasannya aku sebagai istri bisa salah, tapi juga suami juga bisa benar, bisa salah. Diajaklah untuk ayo kita sama-sama berbenah, apa ya yang perlu kita perbaiki sama-sama dalam rumah tangga gitu kan. Misalkan dari situ kita akhirnya apa yang perlu diperbaiki kita saling sharingkan gitu ya, itu juga bisa menjadi sarana gitu ya untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tapi kalau memang dirasa dari pihak suami sudah sulit untuk diajak komunikasi, akan lebih baik juga ketika ya coba diskusikan dengan suami untuk bagaimana nih kita libatkan pihak netral. Makanya kan kalau kita berbicara di Quran Surat An-Nisa 35 ya, nggak salah itu disampaikan bahwasannya kalau kita dihadapkan dengan permasalahan yang kita nggak mampu menyelesaikan di antara keduanya, maka libatkanlah hakam. Hakam itu maknanya apa? Maknanya adalah penengah yang bisa membantu menengahi di antara keduanya, baik suami maupun istri yang sedang berseteru gitu kan. Nah, hakam ini bisa dari pihak siapapun, bisa misalkan ahli kayak profesional gitu ya, atau mungkin alim ulama atau tokoh masyarakat, atau mungkin sesepuh nih di keluarga kita yang dirasa mampu untuk menasehati suami atau menengahi di antara keduanya, itu juga diperbolehkan gitu ya. Yang pada prinsipnya upaya-upaya itu harus dilakukan yang terbaik dulu. Memang sejatinya kita nggak bisa mengendalikan nih situasi seutuhnya, tapi setidaknya dari kita sudah berupaya sebaik-baiknya dalam memperbaiki keadaan, sekaligus memang kita biasakan untuk menata ekspektasi tadi ya. Kita emang menikah dengan pasangan suami kita yang manusia biasa, yang nggak sempurna, bisa salah. Bagaimana kita berupaya untuk memaafkan kesalahannya suami, bagaimana kita berupaya untuk berdamai dengan ketidaksempurnaannya suami, bukan berarti membenarkan, tapi itu semata-mata kita memaafkan dan berdamai itu demi kebaikan diri kita sendiri. Nah, sehingga dari situ, pokoknya kita sebagai istri sudah melakukan upaya terbaik gitu ya. Misalkan dengan cara kita mengingatkan, dengan cara yang baik, tentunya cara yang baik ya, bukan dengan marah-marah, meminta suami peka, dengan kata-kata kasar apalagi gitu kan. Ini dengan cara yang baik, mau sadar ya syukur, kalau enggak ya berarti itu sudah pilihannya suami, nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Makanya setidaknya dari pihak istri bagaimana nih berupaya sebaik-baiknya dulu dalam menyelesaikan konflik, dalam menyelesaikan permasalahan gitu ya, yang terlibat antara keduanya gitu kan. Kalau misalkan dengan cara komunikasi tadi itu nggak berhasil, kita bisa libatkan pihak netral. Oh, kalau misalkan dari pihak netral ini sudah satu kali belum berhasil, ya coba sampai beberapa kali gitu ya. Kita pada prinsipnya ikhtiarkan dulu yang terbaik. Nah, kalau terlepas dari satu hal yang nggak bisa kita kendalikan, setidaknya dari pihak istri ada upaya untuk meredam suasana, untuk akhirnya memperbaiki keadaan, kita berdamai dengan ego dan emosi dalam diri kita sendiri dulu, dan kita niatkan semua perjuangan kita, pengorbanan kita dalam rumah tangga, nggak cuma sebatas untuk pasangan kita, tapi lebih kepada demi ibadah kita, nilai ibadah kita di mata Allah, demi pertanggungjawaban diri kita sebagai seorang istri di hadapan Allah nanti. Mungkin begitu sih Mas Rama dari saya. Oke, ya. Nah, ada lagi ya mungkin sahabat siaga yang mau bertanya, silakan. Ini ada yang bertanya ya, ada Sukat Nining sih. Gimana solusinya aku dalam kondisi tidak saling sapa karena suami nekat menikahi selingkuhannya. Dan suami nggak mau diajak bicara masalah. Dia hanya kasih uang suka-suka dia untuk saya, tapi masih tanggung jawab untuk anak. Oke, baik. Mungkin buat Bu Sukat Ningsih nih gitu ya. Sebenarnya begini, kalau kita ngomongin perbaikan dalam rumah tangga, itu kan kembali lagi ya, perbaikan itu kan butuh diperjuangkan berdua memang. Akan menjadi kesulitan ketika cuma salah satu aja. Tapi akan lebih baik ketika memang ya tetap ada upaya perbaikan gitu ya, dari pihak kita misalkan. Nah, akhirnya kalau memang kita dalam kondisi tidak saling sapa karena suami nekat menikahi selingkuhannya, maka lebih baik kita jeda dulu aja, nggak apa-apa gitu ya. Jeda dulu, tapi mungkin jedanya akan lebih lama, nggak karena mungkin masalah yang cukup berat ini ya. Jadinya jedanya nggak yang sehari 2 hari nih, tapi kita bisa jeda dulu untuk sama-sama mendamaikan suasana, menenangkan diri kita juga berdialektika dengan diri kita gitu ya. Kita ini sebenarnya tujuannya mau apa,
kita mau keutuhan rumah tangga yang bagaimana, kita niatkan ini semua untuk apa gitu kan. Barulah kalau kita udah tenang nih, berarti dari diri kita udah berdamai juga nih dengan segala ketidaksempurnaan kondisi yang kita alami saat ini. Nah, maka dari situlah kita ya berupaya untuk nantinya mencoba untuk menanyakan ketegasannya pada suami. Suami ini ke depannya rumah tangganya mau yang seperti apa, maunya bagaimana, kenapa bersikap seperti itu misalkan. Nah, itu juga boleh gitu ya. Jadi kita jeda dulu aja nggak apa-apa, sambil kita menenangkan diri, suami juga biar dia berdialektika lah dengan dirinya sendiri, merenungi gimana sih susahnya hidup dengan dua orang gitu ya, apalagi sampai menikah dengan selingkuhannya. Karena gimana pun juga itu hanya tinggal menghitung masa. Masa pernikahan itu kan ada fase-fasenya ya. Akan ada fase di mana mungkin di tahap awal ketika suami kita tuh masih di tahap euforia dengan pasangan baru gitu kan, itu akan sulit tuh, terbutakan tuh pasti jadi bucin. Nah, tapi nanti lambat laun biasanya ini lebih dari 4-6 bulanan lah, itu mulai mereda, dia akan mulai menjumpai kekurangan-kekurangan di pasangannya, dia akan mulai menjumpai kekurangan di pasangan selingkuhannya gitu. Disitulah kadang dia mulai tahu nih gimana sulitnya, gimana rumitnya. Nah, disitulah kadang-kala bisa kita minta ketegasan gitu ya dari pihak suami mau seperti apa. Itu bisa begitu. Atau mungkin jika dirasa masalah ini sudah sampai di ranah keluarga, kalau memang dirasa sudah sampai ranah keluarga dan keluarga bisa netral ya, membantu dari kedua belah pihak, itu juga boleh dilakukan mediasi keluarga. Kalau emang pihak netral bisa dibantu itu lebih baik, tapi kalau emang dirasa nggak bisa, kesulitan, bisa mediasi dengan pihak keluarga, di mana libatkan keluarganya suami, libatkan keluarga kita, tapi kita pilih orang yang dirasa bisa dipercaya, bukan yang malah jadi kompor ya dalam keluarga. Kita pilih aja orangnya siapa yang bisa menutup aib rumah tangga kita, yang nggak bakal membocorkan kemana-mana, tapi fokus pada pemecahan masalah. Nah, libatkan anggota keluarga kita untuk akhirnya membantu, mendorong gitu ya, mendorong suami untuk dia mau kemana, dia arahnya mau kemana sih rumah tangga ini, kapal ini mau berlayar kemana gitu kan, tujuannya apa. Nah, itu supaya bantu diingatkan oleh pihak keluarganya. Mungkin begitu sih Bu Ningsih gitu ya, kalau saran dari saya. Kemudian siapa nih? Nina Hardiana. Kalau buat saya sudah jelas Mbak, terus menurut saya penjelasan Mbak ternyata nggak hanya cocok untuk kehidupan rumah tangga, tetapi juga cocok untuk kehidupan pertemanan atau ada konflik, ataupun karena saya belum berkeluarga, tapi misalnya lagi ada perdebatan antara saya dan orang tua, hal itu juga cocok. Nah, ya memang benar ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini nggak cuman perkara konflik dengan keluarga saja, tapi konflik dimanapun itu ini rumusnya gitu ya. Dan ini bisa diterapkan di dunia relasi pekerjaan, di dunia pertemanan, di dunia berhadapan dengan orang tua, atau mungkin perdebatan dengan siapapun, nggak harus dengan pasangan, itu bisa diterapkan cara ini. Karena emang ini rumus umum, prinsip umum yang bisa diterapkan ya di berbagai lini. Makanya kita harus biasakan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita. Berhadapan dengan siapapun itu inti utamanya adalah di sini. Mungkin begitu sih. Nah, kesini juga ada siapa nih? Refrizal gitu ya. Izin sharing. Pembahasan. Oh ya, oke. Oke, baik. Nah, itu pastinya tentunya ya. Nggak semua hal yang mungkin bisa saya sharingkan karena emang ada keterbatasan waktu. Tapi kalau kita ngomongin berserah pada Allah itu suatu kepastian ya. Sampai kita akhirnya menerapkan ke ahli sama dengan kita nggak berserah pada Allah, yang nggak sama dengan begitu gitu ya. Tapi apa? Itu menjadi sebuah auto gitu kan, satu kepastian yang memang ya namanya manusia. Kita emang nggak bisa bergantung sepenuhnya pada manusia lain. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwasannya, oh ya kita harus berekspektasi tertinggi itu bukan pada manusia, tapi bagaimana kita meletakkan harapan, ekspektasi tertinggi, kecintaan tertinggi kita tuh hanya pada Allah semata. Yang itu artinya apa ya, Allah sebagai tempat kita bergantung gitu ya seutuhnya. Tapi kalau kita kembalikan lagi pada pemecahan masalah, tujuan pemecahan masalah ya, maka disinilah bagaimana kita melibatkan ahlinya sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Makanya tadi saya sampaikan di Quran Surat An-Nisa gitu ya, di Quran Surat 35, libatkanlah hakam gitu kan ya. Mungkin kalau di Al-Quran digital boleh juga dicek ya di Al-Qurannya masing-masing gitu kan, bahwasannya ya memang di sini
salah satu kita mencari jalan keluar dengan ahlinya itu juga merupakan perintahnya Allah. Dengan kita menjalankan perintahnya Allah itu kan sejatinya ya kita menjalankan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Allah dalam agama. Nah, itu ada begitunya ya. Makanya disinilah kita perlu biasakan diri untuk bagaimana kita semakin dekat dengan Allah itu nggak cuman sebatas ibadah ritualnya aja, tapi bagaimana kita mengkaji ayat-ayat Allah gitu ya lebih dalam. Karena ayat Allah itu kan ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah gitu kan, dimana maknanya ayat-ayat itu nggak hanya sebatas yang tertulis, tapi juga banyak tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita yang kadang nggak kita sadari. Nah, oleh karenanya disitulah bagaimana kita belajar nggak cuman dari aspek firman-Nya Allah gitu ya, tapi akan lebih baik ketika firman Allah kita pelajari, kita mengkaji ilmunya lebih dalam dari makna pesan yang disampaikan sama Allah, dan apalagi kita belajar dari yang namanya realita kehidupan. Nah, di situ akhirnya bisa semakin menyeluruh ya dalam kita belajar, karena dari situ pembelajaran yang kita dapatkan dari berbagai lini yang bisa membuat kita jadi semakin dewasa, semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan harapan kita semua di sini ya bisa sama-sama menyelesaikan konflik masalahnya masing-masing, bisa menyelesaikan ya mengesampingkan ego dan emosinya masing-masing dan fokus pada pemecahan masalah. Mungkin begitu sih. Masya Allah, betul ya. Jadi nggak cuma sekedar kita baca gitu ya, kita harus pahami dan bahkan sampai kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kita bertanya kepada ahli gitu ya. Jadi kalau ada masalah apa gitu ya yang berhubungan dengan kesehatan, maka ya yang ahli adalah yang dokter gitu ya. Begitupun dengan hal yang selainnya seperti itu, karena itu adalah perintah dari Allah. Justru dengan kita bertanya kepada ahli itu adalah kita sedang mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, semacam itu ya. Oke, luar biasa ini sharing-sharing kita pada malam hari ini. Nggak kerasa kita sudah di ujung acara. Semua yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih terkhusus buat Mbak Alfia pikirannya gitu ya untuk sharing-sharing kepada kita semua di malam hari ini. Semoga ilmunya menjadi amal jariah buat Mbak Alfi pastinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk semua sahabat siaga untuk selalu cek setiap hari Selasa jam 7 malam kita akan ada kelas edukasi pernikahan. Jangan sampai dilewatkan. Dan juga karena ini acaranya berbayar, enggak ya, gratis tis, hanya sediakan kuota aja, dimanapun kapanpun kalian bisa ikut gitu ya. Dan itu karena gratis, langsung aja bisa dibantu sebarkan ke orang-orang terdekat kita. Karena ilmu yang bermanfaat ini juga bisa menjadi amal jariah kita juga gitu ya, karena menyebarkan kebaikan. Nah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau khilafan, salah-salah kata dari Rama dan juga mungkin barangkali Mbak Alfi. Juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pengadaan kelas pada malam hari ini. Yang paling penting, semuanya kita berdoa semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita bisa satu persatu menyelesaikan konflik gitu ya yang terjadi, atau bahkan kita bisa mengantisipasi konflik itu. Dan semoga untuk saudara-saudara kita yang sedang ada konflik gitu ya, bisa segera dituntaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Boleh dong kita buka kamera dulu ya, on cam dulu untuk berfoto bersama. Boleh ya? Oke, yuk. On cam dulu. Biar kita saling mengenal. Wow. Ini pada cakep-cakep loh harusnya ya. Dari tadi dong. Gitu ya, untuk on cam. Yuk yang lain. Pada malu-malu ini ya. Yuk yang lain. Recording stopped. Oke, ada Erina sudah. Ayu Sri Rahayu, Lia Invest, Melisa, SY Ratna, Muhammad Batiar, udah ya? Oke, kalau baik. 1, 2, 3. Wabarakatuh. Selamat
Istirahat semuanya. Bye.